Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya ingin membagikan informasi mengenai pemangkasan pada tanaman kopi Arabica. Jadi dalam pemangkasan tanaman kopi Arabica, tentunya kita sebagai petani harus mengenali cabang produktif pada tanaman kopi Arabica kita. Dan begitu juga saudara, cabang-cabang yang tidak produktif pun kita harus tahu membedakannya. Jadi antara cabang produktif dengan cabang yang tidak produktif kita harus tahu. Jadi dalam melakukan pemangkasan tanaman kopi Arabica, semua cabang-cabang yang tidak produktif wajib kita buang, dan cabang-cabang yang produktif harus kita pelihara dan kita rawat. Dengan demikian saudara, nanti dipastikan bahwa tanaman kopi Arabica kita itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Semoga nanti informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, di sini saya akan memperlihatkan pertama dulu yaitu cabang yang produktif. Jadi cabang yang produktif itu seperti ini saudara, ini bisa kita lihat ini. Ini bisa kita lihat bersama-sama, ini sudah ada muncul bunga seperti ini. Dan biasanya cabang produktif itu warnanya agak kecoklatan seperti ini. Jadi nampak ya saudara, warna cabangnya agak kecoklatan. Jadi biasanya seperti inilah cabang yang produktif. Jadi tumbuhnya pun sehat dan cabangnya agak besar. Jadi cabang-cabang yang produktif itu seperti ini ciri-cirinya ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ini semua cabang yang berwarna coklat seperti ini saudara sudah muncul bunga-bunga. Jadi ini ada bunga-bunganya ini seperti ini. Inilah ciri-ciri dari cabang yang produktif. Jadi semua cabang yang berwarna agak kecoklatan, biasanya itu cabang yang masih produktif. Seperti ini. Ini saudara, ini. Jadi cabang-cabang seperti inilah yang harus kita pertahankan. Seperti ini. Jadi dalam melakukan pemangkasan, cabang yang warnanya masih coklat, cabangnya berukuran besar, itu biasanya akan menghasilkan buah yang banyak dan buah yang besar. Jadi semua cabang-cabang yang sudah saya sampaikan tadi ciri-cirinya itu saudara, itu harus kita jaga dan harus kita rawat. Jadi biasanya seperti tadi warnanya agak kecoklatan ataupun warnanya masih hijau seperti ini. Nah, masih hijau, di ujungnya masih hijau, tetapi di agak pangkalnya ini masih kecoklatan. Itulah ciri-ciri cabang yang produktif. Baiklah saudara, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari cabang kopi Arabica yang produktif, selanjutnya kita harus mengenali ciri-ciri cabang kopi Arabica yang tidak produktif lagi. Jadi
cabang-cabang yang tidak produktif lagi lah yang harus kita pangkas atau kita buang. Jadi di sini saudara bisa saya perlihatkan ciri-ciri cabang yang tidak produktif. Jadi di sini ini cabang yang tidak produktif. Jadi warnanya sudah agak keputihan seperti ini, sudah memutih warnanya. Jadi sudah berbeda dengan yang produktif tadi warna coklat ataupun warna hijau. Jadi ini saudara warna putih. Jadi di sini dari sepanjang ini mulai dari sini saudara, dari pangkal batangnya itu sudah bisa dipastikan bahwa cabang kopi Arabica ini tidak akan produktif lagi. Jadi yang masih bisa produktif dia yaitu yang di sini ujungnya ini ada cabang baru di sini saudara. Ini masih bisa produktif dan terus sampai kemari. Jadi yang masih bisa menghasilkan dari satu cabang ini semua ini saudara hanya yang bagian ujung ini. Jadi tinggal sedikit di sini nanti yang akan menghasilkan buah. Jadi sama seperti ini. Ini juga saudara dari atas ini tidak akan bisa menghasilkan buah, dan yang menghasilkan buah hanya di bagian ujung di sini. Ini ada muncul bunga. Jadi hanya sedikit lagi yang bisa menghasilkan buah. Jadi itulah yang harus kita seleksi, harus kita buang. Jadi yang harus kita buang itu yaitu cabang yang sudah tua, yaitu cabang yang sudah berwarna putih. Jadi itu harus kita buang ya saudara. Ini dari pangkal ini dekat dengan pohonnya. Ini karena ini tidak akan produktif lagi. Yang produktif cuman sedikit di sini saudara, yang ujungnya ini. Jadi dari sebanyak ini yang hanya bisa menghasilkan buah dari cabang ini hanya bagian ujungnya ini. Jadi hanya sedikit saja yang bisa menghasilkan buah. Jadi wajib kita buang. Jadi begitu ya saudara. Seterusnya kita seleksi, kita pilih cabang-cabang yang sudah tua, itu wajib kita buang dan kita sisakan cabang-cabang yang masih produktif, yaitu dari cabang yang masih berwarna kecoklatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.